Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang dari TK Harapan Bangsa 2 Genuk Semarang. Modul 1.1 A.3 mulai dari diri. Reflektif kritis, filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan suatu proses dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun sebagai kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus? Tujuan pendidikan yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Tujuan pendidikan juga bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan dan relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan keimanan mengajarkan pada manusia agar dalam dirinya tertanam kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekolah saya sudah menanamkan karakter-karakter yang baik kepada peserta didik dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang setiap hari dilakukan. Salah satunya menghargai ketika ada orang yang berbicara, adab sopan santun terhadap guru, orang tua maupun teman. Pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, hafalan surat-surat pendek, doa-doa pendek, sikap santun, tidak membeda-bedakan teman, berbagi dan menghargai teman. Selain itu, anak dapat mengembangkan bakat minat belajar anak. Guru harus bisa memahami cara belajar masing-masing anak, sehingga apa yang menjadi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah dapat mulai diterapkan di sekolah. Apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Saya merasa belum sepenuhnya melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tetapi untuk kemandirian sebagai guru saya akan terus belajar dan belajar, baik itu secara individu maupun secara kelompok, dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Saya akan terus belajar agar pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi lebih maksimal. Harapan dan ekspektasi. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai pendidik setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya ingin memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan lebih sabar dan ikhlas dan dapat membimbing dalam mendidik karena setiap anak itu unik dan berbeda. Dengan keberagaman peserta didik yang saya miliki, saya harus bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran yang berpusat pada anak. Menyiapkan sumber belajar yang menyenangkan bagi anak agar perkembangan anak dapat distimulus dengan baik. Saya juga harus banyak belajar, baik secara individu maupun kelompok, agar apa yang diharapkan menjadi konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara dapat dipahami. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada murid setelah mempelajari modul ini?
Harapan yang ingin saya lihat pada murid-murid saya dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara optimal, memiliki pemikiran yang kritis, mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia, sehingga dapat selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan, materi, manfaat yang ada dalam modul ini adalah materi-materi yang mudah saya pahami, sehingga saya dapat berbagi ilmu dengan rekan sejawat dan teman-teman guru lainnya. Pembelajaran yang mudah dipahami dapat saya implementasikan ke peserta didik maupun rekan sejawat dan teman guru lainnya.